Melupakan mantan itu memang tidaklah mudah. Dan hai semuanya, kembali lagi di channel Malam Terkutuk. Dan pada malam hari ini, Mimin akan mulai membahas sebuah blogger yang sangatlah disturbing, yang dimana akun tersebut itu sudah menghilang dan banyak orang yang menganggap kalau dia tuh memang sudah itu. Dan kalau misalnya kalian nggak kuat, Mimin harus peringatin kalian dari awal kalau konten ini bener-bener 18 plus ya, nggak boleh ditonton oleh para bocah-bocah atau bocil-bocil yang sok-sok lihat gore atau sok-sok lihat darah atau lihat-lihat yang sadis-sadis. Takutnya itu dapat mengganggu pikiran kalian. Jadi kalau misalnya kalian tahan, kita lanjut. Tapi kalau misalnya kalian nggak kuat, kalian tonton video Mimin yang lain. Jadi langsung aja. Pada tahun 2008 lalu, ada sebuah akun Tumblr yang menceritakan seorang wanita yang bernama Joan. Dia tuh tinggal di Berlin, Jerman, dan blogger dia ini akunnya bernama Coldness My Heart, yang menceritakan tentang seseorang yang depresi dan mengalami penyakit gangguan jiwa yang dialami. Dan isi dari blognya ini yang Mimin temukan tentang konten mengenai self harm. Kalau misalnya kalian nggak ngerti self harm itu apa, self harm itu merupakan suatu tindakan yang dimana dia tuh menyakiti dirinya sendiri, yang dimana tindakannya tuh bisa ekstrim, bisa kayak pokoknya tergantung parah banget lah istilahnya. Tapi dia tuh nggak pengen niatnya tuh bunuh diri, tapi dia tuh pengennya cuman melukai dirinya sendiri. Dan blognya itu juga menceritakan tentang penyakit gangguan jiwa yang dialami seperti Borderline Personality Disorder atau BPD atau gangguan kepribadian. Ambang adalah gangguan mental serius yang mempengaruhi perasaan dan cara berpikir penderitanya. Nah, kondisi ini ditandai dengan suasana hati dan citra diri yang senantiasa berubah-ubah dan sulit dikontrol, serta perilaku yang impulsif. Nah, seseorang yang mengalami gangguan kepribadian ini memiliki cara pikir, cara pandang, serta perasaan yang berbeda dibandingkan dengan orang yang pada umumnya. Nah, kondisi ini seringkali juga menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dan dalam hubungan dengan orang lain. Nah, ternyata di akun blognya ini juga dia tuh menceritakan tentang faktor resiko yang dialami oleh seseorang yang pengidap BPD atau Borderline Personality Disorder. Di antaranya itu adalah pengabaian pada masa anak-anak atau remaja, kehidupan keluarga yang terganggu, komunikasi yang buruk dalam keluarga, pelecehan seksual, fisik, atau emosional. Ya, di akun blognya ini juga ternyata dia tuh menceritakan tentang bipolar disorder. Nah, kalau misalnya kalian nggak ngerti bipolar itu apa, bipolar itu merupakan sebuah gangguan yang berhubungan dengan perubahan suasana hati mulai dari posisi terendah depresif atau tertekan ke tertinggi atau manik.
Nah, penyebab pasti gangguan bipolar ini masih belum diketahui. Namun kombinasi genetika, lingkungan, serta struktur dan senyawa kimia pada otak yang berubah itu mungkin berperan atas terjadinya gangguan. Nah, ternyata akun ini juga menceritakan tentang suatu penyakit yang juga Mimin tahu gitu. Aja Mimin baru tahu gitu. Ternyata ada penyakit ini, dan penyakit ini bernama CIPA, atau semacam kondisi yang dimana seseorang itu nggak bisa merasakan sakit, nggak bisa merasakan suhu tubuh panas atau dingin, ataupun nggak berkeringat sama sekali, atau anhidrosis. Nah, penyakit ini sebenarnya bernama Congenital Insensitivity to Pain with Anhidrosis atau CIPA. Nah, CIPA ini adalah penyakit bawaan dari lahir yang tergolong langka. Nah, kondisi ini membuat penderitanya itu dia mampu merasakan suhu yang panas atau dingin, yang berkeringat, dan tidak merasakan sakit ketika cedera, terbentur, ataupun terluka. Nah, anhidrosis ini atau ketidakmampuan mengeluarkan keringat juga menjadi suatu masalah bagi penderita CIPA. Nah, kondisi ini menyebabkan penderita ini lebih berisiko mengalami peningkatan suhu tubuh yang sangatlah tinggi atau hyperpireksia. Nah, pada beberapa kasus ditemukan juga masalah berupa karies gigi, gangguan kecerdasan, serta kesulitan untuk mengontrol BAB dan BAK pada penderita CIPA. Nah, bagaimana sih ciri-ciri supaya kita tuh tahu orang menderita CIPA tuh kayak gimana? Ternyata CIPA ini nggak ada ciri-ciri khusus seperti penyakit-penyakit lain. Tapi CIPA ini hanya bisa dipastikan dengan pemeriksaan genetik. Nah, sampai sekarang pun belum ada pengobatan yang dapat menyembuhkan penyakit CIPA. Nah, penanganan terbaik yang bisa dilakukan hanyalah mengajarkan penderita CIPA ini mengenai cara pencegahan cedera dan menganjurkannya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Oke, jadi kita sudah membahas mengenai penyakit apa saja yang dialami, dan kalau misalnya kita lihat gambarnya itu sangatlah sadis dan juga sangatlah ngilu dan menjijikan, dan juga sangatlah nggak pantas buat dilihat. Tapi kalau misalnya kalian penasaran, nanti Mimin bakal taruh linknya di deskripsi, ataupun Mimin bakal kasihnya tuh di Instagram Mimin melalui DM. Oke? Jadi pembahasan ini tuh nggak sampai situ aja. Ternyata Coldness My Heart ini akunnya dihapus secara sengaja oleh mantan pacarnya sendiri yang laki-lakinya. Dan ternyata alasan dibalik kenapa akunnya itu dihapus masih belum jelas, atau informasinya tuh terbelit-belit, atau istilahnya masih persepsi orang-orang doang. Jadi banyak yang menganggap kalau misalnya akun tersebut menghilang karena dia tuh sudah ataupun dia tuh sudah ataupun dia tuh nah, you know what I mean ya. Mimin di sini nggak pengen Mimin tuh nggak pengen secara jelas menyebut kata-katanya karena takutnya YouTube itu makin sensitif, ataupun YouTube itu makin makin kejam cuy aturannya. Jadi menurut kalian aja nih gimana mengenai kasus ini. Tapi banyak orang juga yang menganggap kalau misalnya akun blogger itu ternyata semacam caper doang, atau istilahnya kayak omong kosong doang, atau hanya semacam joking, atau hanya bercandaan doang gitu, yang bisa membuat orang-orang tuh takut gitu. Jadi orang-orang tuh menganggap kalau misalnya itu nggak perlu dikhawatirkan gitu jadinya, karena itu ya cuma ngomong kosong doang, ada bukti yang jelas kok, atau gimana gitu. Tapi di sisi lain ini masih belum tahu ya kita ya, karena kasus ini juga masih misteri. Nanti kalau misalnya kalian mengerti nih mengenai kasus ini, kalian tulis saja komen di bawah.
Nanti Mimin baca dan juga Mimin bakal diskusi sama kalian. Oke? Dan itu aja untuk video hari ini. Jangan lupa komen, like, dan share ke teman kalian. Dan subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka. Dan nama Mimin adalah Arya. Dan sampai jumpa.